Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman ya yang selalu mendukung channel kami, keseluruhan channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bertambah semangat berkarya di setiap harinya. Dan juga kita mohon dukungannya teman-teman terkait perubahan jadwal ya, yang tadinya biasanya jam 1 siang untuk Ilo Extreme kita ubah ke jam 7 malam karena memang sedang ada sedikit masalah ya di yang satunya. Jadi kita mohon dukungannya dan semoga kita tetap selalu berkarya di setiap harinya untuk menghibur teman-teman semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas dukungan, doa dan dukungan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan salah satu kisah dari Walensky. Kisah dari Walensky itu selalu dark ya, selalu horornya dapat banget. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Bapak yang pulang lagi ke rumah. Wati menggenggam erat gagang kursi roda agar tidak bergerak. Sementara Rian, sang adik, membantu bapak turun lalu memapanya naik ke tempat tidur. "Bapak haus, Ti," ujar bapak setelah duduk bersandar di atas kasur. Wati pun segera mengambil apa yang bapak minta. Rian mulai membuka tirai jendela kamar agar cahaya matahari bisa masuk. Tapi bapak keberatan. "Jangan dibuka, Yan. Silau," pinta bapak sambil memicingkan matanya. Pemuda itu pun lalu mematuhinya. Bapak mau makan? Wati ambilin ya." "Gak usah, bapak gak lapar." "Ya sudah, kalau begitu bapak istirahat saja, nanti sore baru minum obat ya," ujar Wati sembari menyelimuti bapak yang hanya diam. Rian mengekor di belakang Wati yang melangkah keluar kamar lalu duduk di ruang tamu. Sejenak mereka diam. Wati nampak cemas. Rian tahu apa yang menjadi keresahan kakaknya. "Kasihan bapak ya, Mbak," ucap Rian memecah kebisuan. Wati menghela nafas. "Aku bingung, Yan. Kita harus bagaimana? Sebenarnya aku maunya bapak tetap di rumah sakit. Setidaknya di sana kan bapak diobati," keluh Wati. Rian pun hanya bisa mengangkat bau pertanda pasrah. "Ya, aku juga maunya gitu, Mbak. Tapi kamu kan tahu sendiri, bapak yang minta pulang, gak betah lah katanya." "Ya terus, kalau nggak ke rumah sakit, mau berobat kemana?" "Ya katanya sih bapak mau berobat alternatif saja. Pokoknya bapak bilang dia sudah nggak mau lagi ke rumah sakit." Wati pun terdiam, Rian pun juga ikut diam. Keduanya lantas hanyut dalam pikiran yang sama tentang bapak mereka. Sudah lebih dari setahun ini, bapak keluar masuk rumah sakit. Namun, kombinasi penyakit gula dan juga paru-paru yang diidapnya kian menunjukkan taji. Sosok yang dulu angker dengan kumis melintang kini begitu kurus. Kecanduannya akan rokok serta pola makan yang sembarangan telah menciptakan monster penyakit di dalam tubuhnya yang kini meledak bagai bom waktu. Banyak yang bilang, kalau saja bapak dulunya bukan tentara, mungkin dia tidak akan mampu bertahan sampai sejauh ini. Namun, tubuh dan mentalnya yang keras ditempa selama masa baktinya pada negara membuat bapak seolah mampu melawan semua rasa sakit itu. "Pak, bapak mau makan apa? Nanti Wati beliin," tanya Wati ketika jam makan malam tiba. "Apa saja, Lati. Rasanya sama saja. Tidak ada yang bisa menandingi masakan ibumu," jawab bapak. Wati lalu tersenyum. Dia setuju. Bagi mereka, masakan ibu adalah yang terbaik di dunia. Tak ada perdebatan lagi untuk itu. Namun, sejak ibu meninggal 3 tahun yang lalu, mereka pun harus beradaptasi dengan masakan warung yang kata bapak rasanya hambar. Jangankan menyamai masakan ibu, mendekati pun tidak. Al-Fatihah buat ibu. Wati sudah mencoba untuk masak sebisanya, tapi meskipun bapak tak pernah berkomentar, namun Wati tahu kalau masakannya itu belum mampu memuaskan selera bapak. "Mbak, besok kita jadi bawa bapak ke tempat Kiroso. Katanya kalau mau ke sana itu harus pagi-pagi, Mbak. Soalnya pasiennya banyak banget," tanya Rian.
Gak tahu lah Yan, sebenarnya aku gak suka bapak berobat ke tempat-tempat seperti itu. Palingan nanti hanya dikasih air putih. Sembuh syukur, gak sembuh ya sudah. Gak jelas, keluati. Rian pun hanya bisa tersenyum getir. Ucapan kakaknya barusan adalah sebuah kenyataan yang pahit. Memang, sejak keluar dari rumah sakit, dia dan kakaknya coba membawa bapak ke sejumlah tempat pengobatan alternatif. Namun, hingga kini belum juga menuai hasil yang memuaskan. Situasi seperti itu pun membuat semangat bapak seolah pudar. Dia kini jadi sering duduk melamun di teras rumah, tempat favoritnya di mana dia dulu sering duduk sambil menghabiskan berbatang-batang rokok sebelum akhirnya penyakit memaksanya berhenti total. Pak, bapak jangan sering-sering duduk di sini dulu, nanti masuk angin. Mending bapak istirahat di dalam, pintar Rian. Bapak bosen Rian di kamar terus. Keluh bapak lantas ia terbatuk. Rian pun hanya bisa diam. Penyakit memang membuat kondisi tubuh bapak berubah drastis, tapi tidak dengan wataknya yang keras kepala. Kalau dia sudah punya mau, tak akan ada yang bisa melarang. Namun, bapak bukanlah manusia super. Usianya yang sudah lanjut ditambah lagi penyakit yang terus menggerogoti membuatnya kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bertumpuk-tumpuk obat racikan serta sejumlah ramuan dari berbagai tempat pengobatan kini tidak lagi pernah disentuhnya. Percuma katanya. Membuat Wati dan Rian pun menjadi bingung harus bagaimana lagi. Selama beberapa bulan kondisi bapak pun kian miris. Dia makin sulit makan hingga harus disuapi. Bahkan buang air pun harus dibantu. Membuat kedua anaknya semakin sedih sekaligus khawatir. Namun tanpa disadari, semua itu merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang kelak menyingkap sebuah rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Malam itu, Wati yang baru saja pulang kerja heran kalau melihat sang bapak yang sedang duduk di depan teras rumah. "Loh Pak, Bapak kok bisa duduk-duduk di sini?" tanya Wati sambil mengenyitkan dahi. Tapi bapak hanya diam, pandangannya kosong lurus ke depan. Wati pun semakin bingung tapi juga takjub. Ya, bapak kala itu nampak sehat meskipun masih terlihat sedikit pucat. Wati pun langsung duduk di samping bapak. Tapi bapak seolah tak menghiraukan kehadirannya. Wati pun kembali ingin bertanya. Dia benar-benar tak habis pikir bagaimana bapaknya yang belakangan ini hanya bisa berbaring kini duduk dengan nyaman tanpa meringis. Namun belum sempat Wati membuka mulut, mendadak muncul wajah Rian yang melongok dari dalam rumah. "Mbak, kamu baru pulang? Itu bapak di kamar dari tadi loh nanyain kamu." Hah? Wati spontan menoleh. Kosong. Bangku di sebelahnya kini kosong, membuatnya terperangah bagai hilang kata-kata. "Kenapa Mbak? Kok bingung gitu?" "Itu bapak di kamar, dari tadi nanyain kamu, katanya kok sudah malam begini belum pulang," ucap Rian mengulangi perkataannya. "Ah, iya, aku lembur." "Bapak sudah makan belum?" Saut Wati coba bersikap senatural mungkin demi menyembunyikan rasa gugupnya. "Sudah, tadi sudah makan bubur." "Ya sudah sana, temuin bapak dulu," balas Rian lalu kembali masuk ke dalam rumah. Wati kembali melirik ke kursi kosong. Kini dia malah menjadi merinding. Meskipun akal sehatnya bilang kalau tadi itu hanyalah imbas dari rasa lelah, namun hati kecilnya berkata sebaliknya. Apa aku baru saja melihat hantu? Kejadian itu pun akhirnya terlupakan hingga beberapa malam berikutnya Wati yang baru saja kembali dari kamar mandi mendengar seperti ada suara orang batuk dari teras rumah. Wati pun menghampiri jendela lalu sedikit menyibak tirai mengintip keluar. "Bapak," batinnya bergumam heran saat ia melihat bapak yang tengah duduk merokok di sana. "Bukannya tadi bapak ada di kamar? Kok sekarang ada di luar? Sambil merokok lagi." Dada Wati jadi berdebar-debar. Dia merasa jika memang ada yang tidak beres. Ya, sejenak dia diam di situ dengan benaknya yang ribut. Jujur saja, dia menjadi takut tapi juga penasaran. Akhirnya, dia paksakan nyali untuk mengintip sekali lagi. Pelan-pelan, dia kembali menyibak tirai dengan tangannya yang kini sudah gemetar. "Ah!" Wati spontan menjerit. Bapak tiba-tiba sudah berdiri di luar jendela persis di hadapannya sambil menyeringai.
Wati berlari terbirit-birit menuju kamar bapak, tapi di situ dia jadi melongo kala melihat bapak yang kini sedang berbaring di tempat tidur. Lalu, yang di luar tadi siapa? Lututnya menjadi lemas, nyalinya amblas, keringat dingin keluar dari pori-pori. Hingga muncul Rian datang menghampiri. "Mbak, kamu kenapa? Kok mukanya pucat begitu?" tanya Rian. Wati pun menjawab dengan suara gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar. "Di teras ya, di teras ada orang mirip bapak," jawab Wati terbata-bata. Rian pun kaget, dia bergegas memeriksa ke arah depan, tapi di situ dia tak menemukan apa-apa. Hanya bau rokok yang masih santer tercium. Rian pun kembali ke kamar bapak. Wati langsung menyambutnya dengan tatapan mata seolah minta jawaban secepatnya. "Gak ada siapa-siapa, Mbak. Mungkin kamu salah lihat. Atau barangkali cuma orang yang kebetulan lewat sambil ngerokok. Baunya sih ke bawah sampai dalam." Wati kala itu ingin sekali percaya penjelasan itu, namun hati kecilnya menolak. Apa yang dilihatnya tadi terlalu nyata. Sudah 2 kali dia begitu, terlalu janggal untuk dianggap sebuah kebetulan. Keesokan harinya, kondisi bapak mendadak drop. Wati dan Rian pun langsung melarikan bapak ke rumah sakit. Setelah itu, selama berhari-hari bapak dirawat di ruang ICU. Namun, sejak hari pertama masuk, bapak tak pernah siuman lagi. Dokter bilang kalau beberapa organ tubuh bapak kini sudah tidak berfungsi. Dokter pun juga bilang hanyalah keajaiban yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa bapak. Bisa dibilang bapak kini tengah sekarat. Hal itu jelas membuat Wati dan Rian amat terpukul. Meskipun mereka telah siap dengan kemungkinan yang terburuk, namun tetap saja mereka tak mau kehilangan bapak. "Kamu pulang aja, Yan. Sudah berhari-hari kamu nunggu bapak di sini. Biar sekarang aku yang gantian jagain," pinta Wati malam itu. Rian pun menurut. Dia pun lalu pulang sambil berpesan kepada Wati agar cepat menghubunginya kalau memang terjadi apa-apa. Dia masih berharap kalau bapaknya itu bisa melewati masa kritis meski kemungkinannya amatlah kecil. Tiba di rumah, Rian pun ingin langsung mandi. Namun, dia menjadi kaget begitu melihat seperti ada orang yang sedang duduk di atas ranjang bapak yang ada di dalam kamar. Bapak, orang lain mungkin akan lari terbirit-birit, tapi tidak dengan Rian. Ya, dia bukanlah penakut. Hal itu justru membuatnya menjadi semakin penasaran. Benaknya berkata kalau itu bukan bapaknya. Dia pun langsung menyeruak masuk, lalu tanpa basa-basi menghardik lantang. "Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu." Tapi kala itu bapak malah menyeringai. Alih-alih takut, Rian makin meradang. Ya, nyali pemuda yang satu ini memang patut diacungi jempol. Sudah jelas kalau dia mewarisi mental baja dari sang ayah. Rian pun membacakan ayat-ayat suci dengan lantang, sementara sosok bapak masih duduk di sana seolah menantang, tapi mendadak lampu berkedip. Lalu Rian mundur selangkah. Dia meraba saklar lampu tanpa melihat, sementara matanya terus tertuju ke arah ranjang. Lafalan ayat suci dari mulutnya kian keras, tapi ketika lampu kembali menyala, bapak sudah hilang tak kemana. Astagfirullah, astagfirullah. Mulut Rian tak henti mengucap. Dipandanginya seisi kamar yang kini kosong. Dia tak tahu apa yang baru saja ia alami, tapi dia merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Pagi-pagi sekali, Rian pun kembali ke rumah sakit. Dirinya tak sabar ingin menceritakan kejadian semalam kepada kakaknya, tapi sesampainya di sana, dia justru disambut oleh Wati dan juga dokter yang langsung mengajaknya untuk bicara serius. "Bapak, kita bawa pulang, Yan," ucap Wati. Rian kaget. Sudah gila apa? Dia pun langsung protes tanda tidak setuju. "Loh, kenapa dibawa pulang?" tanya pemuda itu sedikit tak senang. "Barusan aku konsultasi sama dokter. Katanya bapak sudah nggak punya harapan lagi. Kamu ingat kan? Bapak itu pernah bilang kalau bapak nggak suka rumah sakit. Bapak juga pernah bilang kalau bapak nggak mau sampai meninggal di sini." Saut Wati. Rian pun hanya membisu, lidahnya keluh. Meskipun hatinya menolak, tapi ucapan kakaknya ada benarnya. Ya, bapak memang pernah berpesan seperti itu. Bapak bilang kalau meninggal di rumah sakit akan sangat merepotkan. Bapak memang tak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Sejak dibawa pulang, tetangga pun tak henti berdatangan demi menunjukkan rasa simpati.
Sosok bapak yang selama ini begitu disegani membuat banyak orang ikut prihatin, apalagi mereka tahu kalau bapak kini tengah menjelang ajal. Lantunan surah Yasin tak henti mengalun dari mulut orang-orang yang duduk mengaji mengelilingi ranjang, di mana bapak tergolek di atasnya. Wati pun tak hentinya menitikkan air mata, sementara Rian berusaha terlihat tegar meskipun hatinya pilu. Tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba bapak membuka mata. Semua orang kaget, lalu terdengar suara mengorok dari mulut bapak pertanda sang malaikat pencabut nyawa telah menjalankan tugasnya. Bapak, Pak, nyebut Pak, nyebut. Wati meratap sambil menggenggam tangan bapak rat-rat. Orang-orang mengucap bersautan, coba menuntun bapak menuju kematian yang sempurna hingga tak lama berselang bapak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Wati menjerit histeris. Rian yang sejak tadi coba terlihat kuat kini tak mampu lagi membendung air matanya. Malam itu, derai isak tangis mengantarkan kepergian seorang lelaki menghadap sang pencipta. Sang pejuang telah pergi. Bendera kuning telah dipasang, tenda didirikan, jenazah bapak disemayamkan di ruang tamu. Para pelayat pun terus berdatangan. Sebagian coba menenangkan Wati yang tak henti-hentinya menangis, sementara yang lain ikut mendampingi Rian yang duduk terdiam di samping jenazah bapak yang sudah ditutupi kain. Nah Rian, untuk semuanya sudah diurus. Besok pagi-pagi jenazah bapak akan kita makamkan ya, ucap Pak RT. Rian pun hanya mengangguk. Pak RT lalu menepuk-nepuk pundak Rian lalu beringsut mundur. Semua orang terlihat sedih dan murung, namun semua wajah seketika terperangah saat terjadi sesuatu. Ya, bapak tiba-tiba bangkit. Astagfirullah. Sebagian orang pun spontan menyingkir ketakutan, sementara yang lainnya hanya diam terpana bagai terhipnotis sambil terus menatap dengan pandangan ngeri. Bapak, Wati menjerit histeris. Dia ingin mendekat, namun tubuhnya terlanjur lemas. Sementara Rian hanya bisa melongo persis di samping jasad bapak yang kini duduk berselonjor dengan mata melotot. Suasana pun berubah menjadi mencekam. Suara orang-orang yang beristighfar terus mengudara bercampur dengan rasa takut yang merajalela. Bro, jenazah bapak tiba-tiba kembali rebah. Untuk sesaat, tak ada yang berani mendekat. Siapa pula yang berani? Jasad bapak kini terbaring dengan mata terbuka lebar, sampai akhirnya Rian pun memberanikan diri mengusap mata bapak hingga kembali terpejam. Subhanallah, subhanallah. Kemudian datanglah Ustadz Jailani, sang guru ngaji yang coba untuk meredam situasi. Ayo, tidak apa-apa, tidak perlu takut. Ayo teruskan mengajinya, usahakan jangan sampai putus. Ucapnya memberi saran yang menenangkan. Meskipun ragu-ragu, orang-orang pun lalu menuruti permintaan itu, namun mereka tetap menjaga jarak. Ustadz Jailani coba memberi contoh dengan duduk persis di samping jenazah bapak, tapi tetap saja tak ada yang punya nyali untuk mengikuti. Menjelang pagi, makin banyak orang yang berdatangan. Kabar tentang jenazah bapak yang sempat bangun langsung menyebar dengan cepat hingga waktunya tiba jenazah bapak segera dimandikan lalu dikafani untuk selanjutnya disolatkan, dan setelah semuanya siap, jenazah bapak pun langsung dibawa untuk dimakamkan dengan diantar begitu banyak orang yang berbisik-bisik. Malam itu adalah malam pertama tanpa bapak. Rian dan Wati duduk muram. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut keduanya yang sejak tadi bungkam. Rumah yang dulunya hangat kini menjadi sepi dan dingin. Kamar bapak yang kosong meninggalkan berjuta memori. Semuanya terasa tak sama lagi. Entah butuh berapa lama hingga duka ini bisa menghilang. Namun yang pasti, semua tentang bapak akan selalu terkenang. Lebih baik kamu tidur, Mbak. Sepertinya kamu kecapean, ucap Rian memecah keheningan. Wati pun mengiyakan. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Rian masih duduk melamun di ruang tamu. Kejadian kemarin sungguh mengusik hatinya. Bagaimana bisa jenazah bapak mendadak bangun lalu melotot? Ada apa ini?
Ada yang memberikan alasan logis dengan berkata kalau tubuh orang mati masih bisa bereaksi beberapa jam setelah kematiannya. Tapi banyak juga yang bilang kalau bapak mati suri. Entah mana yang benar, Rian pun tak tahu. Sejak tadi Rian ingin sekali membicarakannya dengan Wati. Rian tahu kalau kakaknya itu juga punya keresahan yang sama. Tapi dia pikir, ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Duka ini sudah terlalu berat, dia tak ingin menambahkannya dengan sesuatu yang makin membebani pikiran. Rian pun memutuskan untuk pergi tidur. Sudah cukup, sudah untuk hari ini. Bukan hanya badannya yang lelah, tapi juga pikirannya. Mungkin dengan tidur, semua itu bisa dikurangi sambil berharap, bermimpi, bertemu dengan bapak dan ibu yang tersenyum bahagia. Entah berapa lama Rian tertidur, hingga dia pun menjadi terbangun begitu mendengar suara berdebum keras dari teras rumah. Rian terbangun sembari mengenyitkan dahi. Suara apa itu? Dirinya curiga kalau ada maling yang akan masuk. Dia pun lekas bangkit lalu melangkah tergesa mendekati jendela. Namun, aroma bunga bercampur kapur barus membuat benak Rian malah jadi bertanya-tanya. Pelan-pelan Rian menjebak tirai dan langsung terperanjat. Ada pocong di kursi teras. Rian pun bergegas buka pintu. Hatinya begitu kesal. Bagaimana bisa di saat seperti ini ada orang usil tak punya otak yang coba menakut-nakuti dengan candaan yang sangat tidak lucu. Sungguh keterlaluan. Rian pun ingin segera menumpahkan kekesalannya, tapi alih-alih marah, dia justru terdiam. Ya, pocong yang tadinya dia pikir hanyalah sebuah boneka ternyata bukan. Rian bagai kehilangan kata-kata. Sukar dipercaya, pocong itu kini duduk bersandar di kursi dengan kain kafan yang masih baru walaupun sedikit kotor. Bagian kepalanya terbuka hingga menampakkan wajah yang sangat ia kenali. Bapak, wangi bunga bercampur kapur barus begitu tajam menyengat. Tapi Rian tak takut. Dia perlahan mendekat hingga berdiri persis di depan pocong itu. Sebentar dia perhatikan lekat-lekat. Dia ingin yakinkan diri kalau dia tak salah lihat. Tapi itu benar-benar jenazah bapaknya. Bagaimana bisa? Mendadak Wati pun muncul dari dalam rumah. Rupanya dia juga ikut terusik lantas terbangun. Dan ketika dia melihat pocong bapak, seketika dia memekik histeris. Bapak! Wati pun terkulai pingsan. Rian sigap membopong tubuh kakaknya masuk ke dalam rumah. Teriakan Wati itu pun memancing para tetangga untuk berdatangan. Dan sama seperti Rian dan Wati, mereka semua ikut terperanjat. Ya Allah! Tempat itu pun seketika gempar. Orang-orang berduyun-duyun berdatangan lalu berkerumun sambil terheran-heran menyaksikan jenazah bapak yang kini duduk bersandar di kursi teras. Semuanya bergidik ngeri, menerka dan menebak apa yang sebenarnya telah terjadi. Rian tak ingin jenazah bapak menjadi tontonan. Dia pun segera meminta tolong Pak RT dan juga beberapa orang untuk membantunya membawa jenazah bapak masuk ke dalam rumah. Rian masih tak habis pikir. Kenapa jenazah bapak bisa ada di sini? Siapa pula yang telah berani membongkar makam bapak? Apa maksudnya? Lalu bagaimana cara orang itu membawanya? Sama sekali tak ada saksi mata. Dia ingin sekali melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kehormatan bapaknya benar-benar telah tercoreng. Apa salah bapak? Setahunya bapak tak punya musuh. Semasa hidupnya bapak dikenal sebagai orang yang baik dan tulus. Apalagi melihat Wati yang terus menangis, hati Rian semakin langsa. Apa tak cukup semua duka ini mereka terima? Tapi Rian pun tak mau memperpanjang masalah. Dia masih berduka. Lalu atas saran Pak RT dan Ustadz Jailani, jenazah bapak pun kembali dimakamkan di antara suara sumbang orang-orang yang masih saja terus bergunjing. Yang sabar ya, Rian, ucap Pak RT sambil menepuk-nepuk pundak Rian coba menunjukkan rasa simpati. Ya Pak, tapi saya masih gak habis pikir. Siapa sih yang sudah tega melakukannya? Apa maksudnya membongkar makam bapak, lalu membawa jasadnya kemari? Gerutu Rian dengan wajah yang geram. Saya paham, kamu pasti marah. Kita semua pun juga begitu. Bapakmu adalah orang yang disegani di kampung ini. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti coba kita selidiki. Sekarang mari kita doakan saja. Semoga bapakmu bisa tenang di alam sana. Jawab Pak RT.
Ucapan Pak RT sedikit banyak meredam emosinya, tapi jujur, dia masih penasaran. Namun untuk saat ini memang tak banyak yang bisa dia lakukan. Pengajian pun telah usai sejak tadi. Rumah kembali sepi, Wati kembali mengurung diri dalam kamarnya. Dia begitu shock. Rian sebenarnya juga terpukul, tapi dia coba menyikapinya dengan kepala dingin. Dalam situasi seperti ini, salah satu dari mereka harus ada yang tetap waras. Malam pun semakin larut. Rian masih merenung di dalam kamarnya. Hujan gerimis di luar sana seolah mengantarkan pikirannya makin jauh berkelana. Apakah semua ini ada hubungannya dengan sejumlah peristiwa sebelum Bapak meninggal? Rian jelas masih ingat betapa dia terkejut kala melihat Bapak yang duduk di dalam kamarnya, padahal dalam waktu yang bersamaan Bapak sedang terbaring di rumah sakit. Lalu, Wati yang juga sempat melihat Bapak yang katanya sedang merokok di teras rumah. Meski Rian tak sempat melihatnya, namun dia jelas masih ingat bau asap rokoknya. Waktu pun berjalan terasa lambat. Tapi tanpa sadar Rian sudah melamun begitu lama. Kini nyaris jam 3 dini hari, namun beban pikiran seolah menghalanginya untuk tidur. Rian terkejut saat mendengar suara berisik. Ya, suara yang sama dengan kemarin. Apa jangan-jangan? Rian pun langsung berlari melintasi ruang tamu dan segera menyibak tirai jendela. Astaga! Dia benar-benar tak percaya. Rian cepat membuka pintu untuk kedua kalinya. Dia diam terpaku. Ya, ada jasad Bapak yang kembali duduk bersandar di kursi teras, namun kali ini jasad Bapak menjadi telanjang karena kain kafannya terlepas dan teronggok di lantai dalam kondisi belepotan tanah. Ya Allah, perasaan Rian campur aduk, namun rasa sedih dan juga marahnya begitu mendominasi. Bangsat, siapa orang yang telah kurang ajar mempermainkan jasad bapaknya seperti ini? Dalam hati, dia berjanji, kelak dia akan membuat perhitungan yang setimpal. Yan, ada apa? Terdengar suara Wati yang memanggilnya dari dalam sana. Rian pun mencegah Wati untuk datang mendekat. Kakaknya itu pasti tak kuat bila melihat semua ini. Mbak, jangan keluar dulu. Pokoknya jangan keluar. Ya kenapa? Teriak Wati dari ruang tamu. Bapak balik lagi, jawab Rian singkat, tapi itu sudah cukup untuk membuat Wati spontan menangis histeris di dalam sana. Rian pun mengambil kain kafan untuk menutupi jasad Bapak. Dia pun segera menghubungi Pak RT dan melaporkan kejadian itu. Untuk kedua kalinya tempat itu geger. Orang-orang pun kembali berdatangan. Hujan seolah tak menghalangi rasa penasaran mereka yang ingin menyaksikan sebuah peristiwa yang teramat sangat langka. Lalu, dengan ditemani Pak RT, keesokan paginya Rian pun melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian pun datang menyelidiki, termasuk memeriksa makam Bapak yang nampak berantakan dengan digenangi air hujan. Namun ada satu temuan yang sangat aneh. Kaki Bapak nampak kotor, sementara ada jejak tapak kaki seukuran kaki Bapak di sekitaran area makam dan juga di teras rumah. Seolah-olah menandakan kalau memang jasad Bapak berjalan sendiri. Tapi apa mungkin? Jenazah Bapak tadinya hendak dibawa untuk diotopsi, namun di sini Rian keberatan. Tak terbayangkan apa yang akan dilakukan pihak kepolisian pada jasad Bapaknya. Menjelang ajalnya, Bapak begitu menderita. Rian pun tak mau kalau setelah meninggal jasad Bapak juga mengalami hal yang sama. Jenazah Bapak pun akhirnya kembali dimakamkan. Namun jasadnya terpaksa dikubur di lubang yang lain karena makam yang lama masih diberikan garis polisi. Dan demi mencegahnya terulang kembali hal yang sama, malam itu pun Rian ditemani beberapa orang menjaga makam Bapak. Seumur hidup baru kali ini mereka melakukan hal semacam itu. Mereka berjaga di tempat yang tersembunyi, sekitar beberapa belas meter dari makam Bapak. Hal itu sengaja dilakukan agar mereka bisa memergoki sang pelaku bila dia benar-benar nekat kembali datang untuk mengulangi perbuatannya. Selama berjaga, sebenarnya mereka sudah dilanda rasa gelisah. Meski mereka sudah mencoba untuk bersikap sewajar mungkin, namun dalam hati mereka begitu cemas. Tak terkecuali Rian, makam itu memang makam bapaknya, tapi semua peristiwa yang terjadi telah menciptakan kerisauan tersendiri. Bagaimana tidak?
Entah apa yang bakal terjadi kalau sang pelaku benar-benar muncul. Sudah terbayangkan segila apa orang itu, dan orang gila biasanya tak segan untuk bertindak nekat. Tapi Rian telah siap. Demi sang ayah, apapun akan dihadapi. Lewat tengah malam, hujan gerimis kembali turun. Namun, mereka masih tetap berjaga dengan dinaungi tenda plastik yang memang telah dipersiapkan sejak sore. Srek, srek. Mendadak terdengar suara yang mencurigakan, sayup di tengah derai rintik hujan. Rian pun spontan menyorotkan senternya ke arah makam bapak. Suara apa itu? Mereka pun hanya bisa saling pandang sambil menduga-duga, tapi tak lama kemudian makam bapak tiba-tiba ambrol. Lalu muncul dua tangan kotor yang menggapai-gapai seolah mencari pegangan untuk keluar. Semua orang memeki kaget. Untuk sesaat mereka terkesima. Mereka hanya bisa menatap ngeri saat jasad bapak merayap keluar dari liang lahat. Kain kafannya berantakan, belepotan dengan tanah, lalu dengan tertatih, jasad bapak melangkah kaku bagaikan zombie di tengah rintik hujan, meninggalkan lubang kubur yang kini sudah menganga. "Bapak!" Rian berteriak keras, sementara yang lainnya bagai tergugah lalu lari pontang-panting meninggalkan Rian seorang diri. Jasad bapak terus melangkah. Rian pun berlari mendekatinya dan langsung menubruknya dari arah belakang. Bruk! Keduanya jatuh tersungkur mencium tanah yang becek. Rian belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang ada di benaknya saat ini adalah bagaimana caranya menghentikan bapak. Mulut bapak menggeram. Dia mencoba untuk bangkit. Rian sekuat tenaga berusaha untuk menahannya, namun jasad bapak seolah memiliki tenaga yang kuat hingga Rian pun justru terpental. Tapi Rian pantang menyerah. Dia bangkit lagi, lalu kembali menubruk, namun lagi-lagi dia terpental saat bapak menggeliat mengibaskan tangannya. Bruk! Rian kembali bangkit. Tapi kali ini dia biarkan jasad bapak terus melangkah sembari memikirkan cara lain untuk menghentikannya. Dia sadar kalau tenaganya tak cukup untuk menghalangi. "Pak, bapak!" Sepanjang jalan Rian terus memanggil memelas. Dia berharap suaranya bisa menghentikan langkah bapak, namun sia-sia. Sang bapak terus melangkah tanpa menghiraukan Rian yang kini menangis terisak. Lalu nampak dari kejauhan Pak RT bersama Ustadz Jailani datang bersama orang-orang kampung yang bergerombol mengekor di belakangnya. Astagfirullah. Semua orang langsung mengucap saling bersautan saat melihat fenomena mengerikan itu. "Minggir, minggir. Berikan dia jalan," pinta Ustadz Jailani coba menghalau massa yang berkerumun, menghalangi langkah bapak. "Pak Ustadz, bagaimana ini Pak?" tanya Rian mengiba memohon petunjuk. Sabar, sabar nak Rian. Ini jelas ada yang tidak beres, tapi untuk saat ini saya belum bisa memastikan. Sementara itu kita biarkan dulu jasad bapakmu sampai di tempat tujuannya. Tak ada gunanya kita menghalangi, sahut Ustadz Jailani coba memberikan masukan. Rian pun menurut. Dia pun terus mendampingi jasad bapak yang melangkah di antara kerumunan. Orang-orang yang memandangi dengan tatapan ngeri. Rian pun menjadi sedih hatinya bagai tersayat kala melihat jasad bapaknya menjadi sirkus tontonan orang satu kampung. Hingga sampai di depan rumah, Wati telah menyambut kedatangan mereka dengan tangisan sambil menjerit-jerit. Rian pun langsung mendekati kakaknya lalu memeluknya demi menenangkan. Sang kakak menangis terseduh-seduh dalam pelukan Rian. Sementara jasad bapak pun telah sampai di teras lalu duduk bersandar pada kursi lantas diam. Astagfirullah, subhanallah. Orang-orang kembali berucap bersautan setelah menunggu beberapa saat. Tubuh bapak benar-benar diam dengan mata terpejam. Jasadnya pun langsung dibawa masuk ke dalam rumah. "Maaf Narian, jika menurut dugaan saya, sepertinya jasad bapakmu ini dikuasai oleh jin atau sebangsanya. Tapi mudah-mudahan dugaan saya salah," ujar Ustadz Jailani pada Rian saat mereka dan sejumlah orang duduk mengelilingi jasad bapak yang kini terbujur bagai tertidur. "Ya Allah, memangnya bisa begitu Pak? Bukankah biasanya makhluk halus itu merasuk ke dalam tubuh manusia yang masih hidup? Maksud saya seperti orang yang kesurupan," sahut Rian coba mendebat. "Iya, biasanya memang seperti itu. Tapi dari beberapa kasus yang saya tahu, pernah juga terjadi hal semacam ini.
jasad orang yang telah meninggal dikuasai oleh iblis. Rian pun tertegun. Kalau memang benar seperti itu, lantas apa yang menyebabkan jasad bapak dikuasai iblis? Rian pun tak mampu menemukan benang merahnya. Semua masih menjadi misteri yang sangat membingungkan. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar, nampak seorang lelaki tua berbadan tegap yang tengah berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, balas orang-orang serempak. Cari siapa, Pak? Tanya Rian. Cari kamu, jawab lelaki itu. Dahi Rian langsung berkerut mendengar dirinya disebut. Cari saya? Apa kita saling kenal? Ah, maaf, ayo silakan masuk dulu. Lelaki tua itu pun lalu masuk, namun langsung tertegun begitu melihat jasad bapak yang terbujur kaku. Innalillahi astagfirullah, ucapnya sambil geleng-geleng kepala. Maaf ya, bapak ini siapa? Sepertinya bapak kenal dengan bapak saya. Tentu saja saya sangat kenal dengan bapakmu. Mungkin kamu lupa, saya Bambang, teman bapakmu di kesatuan dulunya. Saya pernah beberapa kali berkunjung kemari, tapi itu sudah lama waktu kamu masih kecil. Jawab lelaki itu. Rian mengerenyitkan dahi berusaha mengingat-ingat. Oh iya, sekarang saya ingat. Pantas saja wajah bapak terasa familiar. Lalu ada apa maksud bapak mencari saya? Maaf sekali lagi, saat ini kami semua sedang berduka. Iya nak, saya tahu. Saya pun juga berduka. Sewaktu bapakmu wafat, sebenarnya saya mau langsung datang kemari, tapi waktu itu saya ada halangan. Jadi begitu mendengar apa yang terjadi dengan jasad bapakmu, saya langsung paksakan untuk datang kemari karena ada hal penting yang harus saya sampaikan. Hal penting? Hal penting apa ya, Pak? Sepertinya Bapak tahu sesuatu. Tanya Rian coba menyelidik. Ya, saya memang tahu apa yang terjadi. Maaf kalau saya harus sampaikan hal ini. Mungkin terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi inilah kenyataannya. Lelaki itu sejenak diam, dipandanginya wajah setiap orang satu persatu, lalu kembali melanjutkan penuturannya. Ketahuilah, bapakmu menjadi seperti ini karena dia bersekutu dengan iblis. Semua orang terkejut, apalagi Rian. Jujur saja, meski lelaki ini adalah teman lama bapaknya, tapi Rian pun tak bisa begitu saja percaya ucapannya. Bapak tahu dari mana? Tanya Rian menagih pembuktian. Ya, ini bukanlah perkara main-main. Tuduhan semacam itu butuh penjelasan yang konkret. Kamu dengarkan baik-baik. Saya akan ceritakan semuanya dari awal agar kamu bisa mengerti betapa besarnya pengorbanan bapakmu untuk anak-anaknya. Sebentar lelaki itu memandangi jasad bapak. Rian pun menanti dengan dada yang berdebar sementara Ustadz Jailani dan yang lainnya telah siap mendengarkan. Lalu Pak Bambang pun memulai kisah panjangnya. Dulu, waktu pecah konflik perang di Timur Timur, bapakmu mendapat giliran untuk bertugas. Bapakmu tak bisa mengelak. Tugas adalah tugas. Sebagai seorang prajurit, perintah harus kami laksanakan. Tapi di situ bapakmu menjadi khawatir, mengingat situasi yang tengah memanas. Bapakmu takut kalau sampai terjadi hal yang buruk menimpa dirinya, sedangkan anak-anaknya kala itu masih kecil-kecil. Dan untuk itu, sebelum berangkat, bapakmu sengaja mencari bekal demi menjamin keselamatannya selama bertugas agar bisa pulang dengan selamat. Kami semua juga begitu. Pada awalnya, saya tidak tahu bekal semacam apa yang dibawa bapakmu ke sana. Sampai akhirnya, terjadilah satu peristiwa yang mengungkap semua. Waktu itu, kami tengah berpatroli di dalam hutan. Mendadak pasukan kami disergap oleh pasukan musuh. Kami yang kalah jumlah akhirnya kocar-kacir. Saya dan bapakmu terpisah dari pasukan. Kami berdua menjadi bulan-bulanan serangan musuh hingga akhirnya bapakmu tewas tertembak. Apa? Bapak saya tewas tertembak, sahut Rian dengan wajah terperangah. Begitu pula dengan semua orang yang sejak tadi turut menyimak. Iya, bapakmu benar-benar tewas tertembak.
Waktu itu, saya sendiri yang membawa jenazah bapakmu ke sebuah tempat persembunyian untuk menunggu bantuan datang. Tapi di situ, saya menyaksikan sebuah keajaiban. Setelah beberapa saat, bapakmu tiba-tiba hidup kembali. Saya jelas kaget dan tak percaya, tapi bapakmu benar-benar hidup, luar biasa. Lalu di situ, bapakmu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya dia bersekutu dengan iblis dan membiarkan iblis itu bersemayam di dalam tubuhnya. Singkat kata, bapakmu tak bisa mati. Saya paham kalau apa yang dilakukan bapakmu itu sangat berbahaya. Tapi dia dengan entengnya menjawab kalau iblis itu bisa dengan mudahnya diusir oleh guru spiritualnya. Tapi yang jadi masalah, beberapa bulan kemudian terdengarlah kabar kalau guru spiritualnya itu meninggal dunia. Bapakmu sempat kebingungan, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Sebab menurut penuturan bapakmu, masih ada cara lain agar ia bisa terlepas dari iblis itu. Cara lain? Apa itu cara lainnya? Rian penasaran. Dia menjadi antusias begitu mengetahui ada jalan keluar dari semua keanehan yang terjadi ini. Penggal kepala bapakmu, ucap Pak Bambang dengan mimik wajah serius. Hah? Penggal? Penggal kepala? Mulut Rian sampai ternganga dibuatnya. Ya, penggal kepalanya. Itulah yang bapakmu bilang. Dan selama ini tak ada orang lain yang tahu kecuali saya. Bapakmu sengaja meminta saya untuk merahasiakannya. Saut Pak Bambang coba meyakinkan. Ya Allah Bapak, Rian hanya bisa bergumam pelan. Tapi tak cukup hanya dengan dipenggal. Tubuh dan kepalanya harus dipisah sejauh mungkin. Dulu, bapakmu pernah berkelakar dengan berkata, "Buang saja kepalaku ke laut." Waktu itu, kami hanya tertawa. Tapi sekarang, mungkin itu adalah jalan keluarnya. Pak Bambang pun menambahkan sebentar Rian membisu, batinnya berkecamuk. Memenggal kepala bapak. Melihat bapak sakit saja dia tidak tega, sungguh gila. Maaf Pak, maaf. Saya tidak mungkin tega memenggal kepala bapak saya sendiri, ucap Rian. Saya tahu, siapa juga yang tega. Kalau memang ada cara lain yang lebih baik, silakan saja. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya tahu, selebihnya terserah kamu dan keluarga. Rian di sini kembali tertegun, pikirannya kembali menimbang-nimbang. Tadinya dia punya niat untuk mengubur jasad bapak lalu menutup liang lahat itu dengan semencor. Tapi ia buang ide itu jauh-jauh karena hal itu seolah memperlakukan jasad bapaknya tak ubahnya pondasi bangunan. Tapi memenggal leher bapak lalu membuang kepalanya ke laut sungguh adalah kegilaan yang jauh lebih miris. Atau jasad bapak dibakar saja, sepertinya itu jauh lebih baik. Tapi itu semua pastinya bertentangan dengan agama. Rian menjadi pusing kala memikirkannya. Lakukan saja Yan, penggal saja kepala bapak, ujar Wati tiba-tiba sambil melangkah keluar dari dalam kamar. Rupanya sejak tadi dia ikut menyimak apa yang sejak tadi Pak Bambang sampaikan. Pak, kamu apa-apaan sih? Sudah gila? Rian sewot tak terima dengan ucapan sang kakak. Enggak Yan, aku enggak gila. Kemarin malam aku mimpi didatangi bapak. Dalam mimpi itu bapak minta supaya kepalanya dipenggal. Tadinya aku pikir itu hanya sekedar mimpi, tapi sekarang aku yakin kalau itu adalah sebuah pesan dari bapak. Jelas Wati panjang lebar. Rian pun menjadi terdiam. Semua orang juga ikut terdiam. Mimpi memang mungkin hanyalah kembang tidur, tapi terkadang mimpi itu juga bisa menyiratkan sebuah makna. Tapi aku nggak tega kalau harus memenggal kepala bapak, saut Rian sembari menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Izinkan saya saja yang melakukannya, ucap Pak Bambang tiba-tiba. Semua mata langsung tertuju padanya. Ada tatapan mata heran, ngeri, tapi ada juga yang takjub dengan kesanggupan Pak Bambang barusan. Kalau kamu tak sanggup, izinkan saya saja yang melakukannya. Bapakmu adalah sahabat karib saya. Bahkan dia sudah saya anggap sebagai saudara.
Kalau memang hal itulah yang bisa menghilangkan penderitaannya, tentunya saya bersedia untuk melakukan. Tambah Pak Bambang penuh keyakinan, mata Rian pun langsung tertuju pada Ustadz Jailani seolah minta pendapat. Bukan apa-apa, memenggal kepala jenazah bukanlah hal yang biasa. Di sini Ustadz Jailani pun akhirnya angkat bicara. Kalau memang itu jalan yang terbaik, lakukan. Semoga perbuatan kita diridhoi Allah dan arwah bapamu bisa tenang di alam sana. Akhirnya, malam itu juga proses pemenggalan kepala bapak dilakukan. Sebuah pisau tajam yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban pun telah siap. Prosesnya sengaja dilakukan di dalam kamar bapak yang tertutup. Hanya ada Pak Bambang di dalam sana. Bukan apa-apa, perbuatan semacam itu terlalu sadis untuk dilihat. Memenggal kepala orang yang sudah mati bukanlah hal yang bisa dipertontonkan di muka umum. Rian dan Wati menunggu harap-harap cemas, sementara yang lain sengaja diminta untuk menunggu di luar rumah karena saking banyaknya orang yang datang demi menjadi saksi atas peristiwa langka itu. Hampir setengah jam Pak Bambang ada di dalam sana. Suasana kala itu begitu hening, setiap orang seolah menahan nafas hingga akhirnya terdengar suara pintu kamar dibuka dari dalam. Pak Bambang keluar dari dalam kamar sembari menenteng sebuah bungkusan kain kafan. Semua mata pun tertuju padanya. Tanpa bertanya, semua orang pun tahu jika isi bungkusan itu adalah potongan kepala bapak. Subhanallah. Setelahnya jenazah bapak pun kini tanpa kepala langsung diurus dan kembali dikebumikan. Begitu banyak orang yang menyaksikan sosok pejuang negara dan pejuang keluarga terpaksa dimakamkan dengan anggota tubuh yang tak utuh. Sungguh sangat memilukan. Setelah pemakaman selesai, Pak Bambang ditemani Rian pun pergi membawa kepala bapak menuju ke laut yang lokasinya sengaja mereka rahasiakan. Mereka tak ingin perbuatan itu menyita perhatian. Bagaimana tidak? Membuang kepala orang adalah perbuatan yang sangat tidak wajar. Mereka pun tak mau tersangkut masalah bila hal itu sampai diketahui oleh halayak ramai. Dan setelah semua itu terjadi, jasad bapak pun tak pernah bangkit lagi. Rupanya, apa yang diceritakan oleh Pak Bambang adalah satu kenyataan yang masih sukar untuk dipercaya. Seorang bapak rela menjadikan tubuhnya sebagai sarang iblis demi keluarganya, tapi itulah sosok seorang bapak. Seorang ayah memang tak pandai mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata. Kadang dia terlihat kaku, tapi ketahuilah, jauh dalam lubuk hatinya, ayah begitu mencintai keluarganya, apapun akan dia lakukan demi keluarganya bahagia. Apapun. Selesai. Wow, luar biasa. Horornya dapat banget, parah ini. Jadi nggak kebayang ya menjadi Rian dan pokoknya nggak kebayang jadi dua anaknya itu, dan luar biasa horornya dapat. Tapi terus terang ya, akhirnya sedih banget ya. Di terakhir itu sedih sekali karena ya seorang bapak ya, seorang ayah itu memang salah satu figur. Kebetulan orang tua ayah saya pribadi juga sudah nggak ada di tahun kemarin, jadi pas di akhir tuh dapat banget sih saya. Dan saya pribadi kan laki-laki ya, jadi dan seorang ayah juga. Jadi memang terkadang seorang ayah itu seperti itu ya. Dia terkadang tidak memikirkan kebahagiaan, menyingkirkan kebahagiaannya untuk demi keluarganya. Seperti yang dalam kisah tadi, ya salah ya. Apa yang sudah dilakukannya salah, tapi itu semua dilakukan untuk keluarga. Jadi memang ya laki-laki itu menurut saya kebahagiaan seorang lelaki itu simple. Kebahagiaan seorang ayah itu simple, yaitu melihat anak dan istrinya bahagia. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya bagi seorang ayah atau seorang lelaki. Jadi sekali lagi, Walensky keren banget. Apapun yang terjadi, terlepas dari emang sadis ya, caranya sadis, salah, ya pasti salah ya dalam segi hukum agama, hukum apapun salah. Tapi terlepas dari apapun itu, kita juga tidak mau menilai itu salah atau tidak, tapi keren banget kisahnya, horornya dapat banget, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Tapi sedikit membahas kisah tadi, kalau mungkin prediksi ya, ini prediksi,
ini sejenis ilmu rawa rontek ya, karena rawa rontek itu setahu saya memang ketika harus dipisahkan antara kepala dan tubuhnya agar benar-benar mencapai suatu kematian. Jadi itu sih mungkin yang menurut saya, walaupun tidak dijelaskan di dalam kisah tadi, tapi buat teman-teman lain mungkin yang punya pendapat silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa di-share linknya, ditekan like-nya juga, jempolnya, di-share linknya ke teman-teman yang lain agar teman-temannya juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe nih, pasti banyak yang baru bergabung nih di Ilo Extreme, karena sekarang jam 7 malam ya kita uploadnya. Bisa diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi ya, perubahan jadwal, kita up di jam 7 malam, tapi kita juga butuh saran masukan dari teman-teman nih. Kalau memang setuju nggak kira-kira kalau misalkan di siang harinya jam 1-nya kita upload di sini kisah series, terus di jam 7 malamnya kita up kisah tamat, mungkin ada wacana kita ke situ ya. Tapi kita masih melihat perkembangan dulu. Intinya sedang ada sedikit masalah, mohon doanya sekali lagi, mohon doa dan dukungannya dari teman-teman, semoga semuanya bisa segera selesai. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, selalu mendukung channel-channel kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan iya, buat teman-teman yang mau kirim-kirim kisah horor ya, mungkin ada teman yang punya kisah misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pribadi, jika berkenan untuk dikirimkan, untuk dibawakan di channel-channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, buat lewat audio boleh, lewat rekaman suara, lewat tulisan boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Ya, itu dia. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.